Ini adalah part ke-21 membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern halaman ke-66. Para ahli tafsir Injil pada waktu itu dapat juga memberikan gambaran tentang tingkat persamaan di antara teks-teks dan menemukan banyak ayat yang sama dalam 2 atau 3 Injil sinoptik. Para ahli tafsir tradition Kekemenekue memberikan angka-angka sebagai berikut. Ayat-ayat sama dalam 3 Injil sinoptik 330. Ayat-ayat sama dalam Injil Markus dan Matius 78. Ayat-ayat sama dalam Injil Markus dan Lukas. Ini halaman atau apa? Ayat 100. Ayat-ayat sama dalam Injil Matius dan Lukas 230. Dan ayat-ayat yang unik bagi tiap-tiap pengarang Injil adalah 330 ayat untuk Matius, 53 untuk Markus, dan 500 untuk Lukas. Pada zaman pendeta-pendeta gereja sampai akhir abad ke-18, 1500 tahun telah lewat dan tak ada masalah baru mengenai sumber-sumber pengarang Injil. Orang hanya mengikuti tradisi. Hanya pada zaman modern inilah orang mengerti bahwa tiap pengarang Injil, walaupun mengambil informasi yang ada pada pengarang lain, ia menyusun suatu riwayat menurut seleranya dan pandangannya pribadi. Oleh karena itu, orang mulai memperhatikan kumpulan bahan-bahan hikayat. Di satu pihak dalam tradisi lisan kelompok-kelompok asli dan di lain pihak dalam sumber umum dalam bahasa Aramaik yang mestinya ada. Akan tetapi sampai sekarang belum ditemukan orang. Sumber yang tertulis ini mungkin merupakan hanya satu kumpulan yang utuh atau merupakan bagian-bagian yang bermacam-macam yang dapat dipakai oleh tiap-tiap pengarang Injil untuk menulis Injilnya. Penyelidikan yang mendalam semenjak satu abad terakhir telah mengembangkan teori-teori yang lebih tepat dan kemudian menjadi lebih rumit. Teori-teori mutakhir yang pertama adalah teori dua sumber dari Holtzman 1863. Menurut teori ini, sebagai yang dijelaskan oleh Oscar Cullmann dan Tradition Kekemenekue, Matius dan Lukas memakai pertama bahan Markus dan kedua suatu dokumen yang sekarang hilang. Selain itu, Matius dan Lukas masing-masing memakai satu sumber sendiri. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Markus, dokumen yang sama. Sumber Matius, Mate. Lukas, sumber Lukas. Oscar Cullmann mengkritik teori tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah karangan Markus yang dipakai oleh Lukas dan Matius belum tentu Injil Markus, akan tetapi suatu karangan lain yang ditulis sebelumnya. Yang kedua adalah dalam teori tersebut tradisi lisan kurang diperhatikan. Padahal tradisi lisan inilah yang memelihara kata-kata Yesus dan hikayat-hikayat kegiatannya selama 30 atau 40 tahun. Sesungguhnya tiap-tiap pengarang Injil itu hanya juru bicara masyarakat Kristen yang menentukan tradisi lisan. Dengan begitu, maka kita sampai kepada suatu pikiran bahwa Injil-Injil yang kita miliki telah memberi kita suatu gambaran tentang kehidupan dan kegiatan Yesus yang diketahui oleh masyarakat Kristen asli. Begitu juga tentang akidah-akidah mereka, konsep-konsep teologi mereka yang ditulis oleh juru bicara mereka, yakni para pengarang Injil. Penyelidikan yang lebih modern tentang kritik teks terhadap sumber-sumber Injil menunjukkan bahwa tersusunnya teks-teks tersebut telah melalui proses yang lebih kompleks. La Synopsis des Quatre Evangeles, ringkasan Injil 4, karangan Pastor Benoit dan Pastor Boismark, guru-guru besar sekolah Bible di Yerusalem 1972 sampai 1973, menekankan perkembangan teks dalam tahap-tahap yang sama dengan perkembangan tradisi. Hal tersebut menunjukkan akibat-akibat yang disebutkan oleh Pastor Benoit dalam membicarakan bagian yang ditulis oleh Pastor Boismark. Bentuk-bentuk kata-kata atau hikayat yang terjadi setelah perkembangan yang lama tidak mempunyai autentitas kebenaran yang terdapat dalam kata-kata asli. Barangkali banyak para pembaca yang heran atau kesal jika mereka mengetahui bahwa kata-kata Yesus atau kiasannya atau ramalannya tentang nasibnya tidak pernah diucapkan seperti yang kita baca. Akan tetapi sudah diedit atau disesuaikan oleh orang-orang yang meriwayatkannya. Bagi mereka yang tidak biasa dengan penyelidikan sejarah semacam ini, hal ini mungkin menyebabkan keheranan bahkan kehebohan. Perbaikan teks dan penyesuaian yang dilakukan oleh mereka yang meriwayatkan teks tersebut kepada kita dilakukan menurut cara yang
oleh Pastor Boyce Mark digambarkan secara terperinci, karena persoalan itu merupakan sambungan dari teori dua sumber. Gambar atau skema dibuat setelah mengadakan penyelidikan dan perbandingan teks yang tak dapat diringkaskan di sini. Para pembaca yang ingin mengetahui dapat membaca bukunya yang diterbitkan oleh Les Editions du Crève Paris. M.A. Bosmark. Sinopsis 4 Injil, skema umum. Ada 4 macam dokumen pokok yang merupakan sumber-sumber Injil. Dokumen tersebut dinamakan A, B, C, dan Q. Dokumen A berasal dari lingkungan Yahudi Kristen yang memberi inspirasi kepada Matius dan Markus. Dokumen B adalah reinterpretasi dokumen A yang dipakai dalam gereja pangan kafir Kristen. Dokumen ini telah memberi inspirasi kepada semua penulis Injil kecuali Matius. Dokumen C telah memberi inspirasi kepada Markus, Lukas, dan Yahya. Dokumen Q merupakan bagian besar dari sumber bersama yang dipakai oleh Matius dan Lukas. Ini adalah dokumen bersama yang disebutkan dalam teori dua sumber yang tersebut di atas. Di antara 4 macam dokumen tersebut, tak ada yang menjadi teks definitif yang sekarang kita miliki. Antara dokumen-dokumen tersebut dan redaksi terakhir ada redaksi antara, yaitu yang oleh pengarangnya teori tersebut dinamakan Intermediate Matthew, Intermediate Mark, Intermediate Luke, dan Intermediate John. Dokumen-dokumen antara internet itulah yang akhirnya menjadi Injil 4, baik dengan memberi inspirasi kepada masing-masing Injil atau kepada lebih dari satu Injil. Di halaman berikutnya ada gambar yang menunjukkan tiang-tiang kompleks. Hasil dari penyelidikan seperti ini adalah sangat penting karena dapat menunjukkan bahwa teks-teks Injil yang mempunyai sejarah. Hal ini akan kita bicarakan kemudian. Ini juga mempunyai prasejarah. Menurut istilah Boyce Mark, artinya bahwa teks-teks tersebut telah mengalami perubahan-perubahan selama dalam tahap intermediate sebelum mempunyai bentuk yang definitif. Dengan begitu, sekarang menjadi terang. Soal-soal seperti riwayat ajaib tentang Yesus menangkap ikan. Riwayat tersebut dilukiskan oleh Lukas sebagai kejadian yang terjadi waktu Yesus masih hidup dan dilukiskan oleh Yahya sebagai hikayat Yesus menampakkan diri sesudah dibangkitkan sesudah mati. Konklusi dari semua ini adalah bahwa dengan membaca Injil kita tidak yakin bahwa kita membaca kata-kata Yesus. Pastor Ben White memperingatkan pembaca Injil tentang hal ini, tetapi memberi ganti kompensasi sebagai berikut. Jika pembaca terpaksa tidak dapat mendengarkan suara langsung dari Yesus, ia mendengar suara gereja. Pembaca Injil percaya kepada juru bahasa yang disahkan oleh Yesus yang setelah pernah bicara di dunia ini sekarang berbicara dari langit. Sebagaimana kita dapat menyesuaikan pengakuan resmi bahwa beberapa teks Injil tidak autentik dengan kalimat-kalimat Konsili Vatikan II tentang wahyu ilahi yang meyakinkan kepada kita tentang terjadinya transmisi pengriwayatan yang jujur dari kata-kata Yesus. Injil yang diakui oleh gereja tanpa ragu-ragu tentang sejarahnya telah menyampaikan secara jujur apa-apa yang diperbuat dan diajarkan oleh Yesus Putra Tuhan bagi keselamatan abadi, yaitu selama ini hidup di antara manusia sampai ia diangkat ke langit. Nampaklah dengan jelas sekali bahwa hasil penyelidikan sekolah Bible di Yerusalem telah membantah keras deklarasi Konsili Vatikan II. Sejarah teks adalah salah jika kita mengira bahwa setelah disusun, Injil itu merupakan kitab suci pokok bagi agama Kristen sehingga orang membaca dan mempergunakannya sebagai orang Yahudi membaca dan mempergunakan Perjanjian Lama. Pada waktu itu yang menjadi otoritas adalah tradisi lisan yang membawakan kata-kata Yesus dan ajaran sahabat-sahabatnya. Tulisan pertama yang beredar dan bernilai sebelum Injil adalah surat-surat Paulus, dan surat-surat itu telah ditulis beberapa puluh tahun sebelum Injil. Kita sudah membicarakan bahwa sebelum tahun 140 tak ada bukti bahwa orang mempunyai kumpulan tulisan-tulisan Bible. Walaupun beberapa orang ahli tafsir Injil itu menulis yang sebaliknya daripada itu. Kita harus menunggu sampai sekitar tahun 170 untuk melihat Injil memperoleh status sebagai literatur konon. Pada tahun-tahun pertama setelah munculnya agama Kristen, beredarlah bermacam-macam tulisan mengenai Yesus.
Tulisan-tulisan itu dianggap autentik dan gereja memerintahkan supaya tulisan-tulisan itu disembunyikan. Inilah asal timbulnya kata apokryf, Injil yang disembunyikan. Teks tulisan-tulisan tersebut ada sebagian yang terpelihara dengan baik karena mengutip keterangan tradition kekemene secara umum dianggap bernilai, seperti surat Barnabas, tetapi banyak lainnya yang disingkirkan secara brutal, sehingga yang ada sekarang hanya sisa-sisanya dalam bentuk fragmen. Tulisan-tulisan tersebut dianggap sebagai penyebab kesetanan, maka tulisan-tulisan tersebut dianggap tidak ada. Walaupun begitu, karangan seperti Injil orang-orang Nazaret, Injil orang Ibrani, Injil orang-orang Mesir yang diketahui oleh pendeta-pendeta gereja, Father of the Cloud, mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan Injil kanon. Begitu juga dengan Injil Thomas dan Injil Barnabas. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 70. Sekian, bye-bye.